Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat kurva stress strain. Nah, ini data yang telah saya hitung. Kemudian ini merupakan data yang diberikan. Pertama, saya mengubah satuannya dulu, teman-teman bisa lihat. Nah, ini setiap kolom akan saya tampilkan rumusnya agar teman-teman bisa mengikuti. Force menjadi Newton, ini rumusnya. Stress, kemudian satuannya Pascal, strain satuannya cm, kemudian ada stress yang saya ubah satuannya menjadi MPa. Kemudian ini merupakan data-data yang diberikan seperti specimen type, satuan diameter saya ubah menjadi meter, jari-jari dengan dibagi 2 dari setengah diameter. Kemudian saya menghitung luas alas karena tadi disebutkan luas alasnya lingkaran, maka menggunakan rumus pi r kuadrat. Kemudian panjang awalnya saya ubah satuannya menjadi cm. Tolong teman-teman abaikan dulu data yang akan dicari ini karena telah saya isi. Boleh diabaikan dulu nilai dari 0,2% offset dari stress. Nah, ini ya saya perlihatkan dulu rumus catatan rumus yang telah saya buat. Di sini ada tegangan atau stres, rumusnya F dibagi dengan A, dengan F yaitu beban atau dengan satuan Newton, dibagi dengan A yaitu luas penampang. Kemudian tegangan atau strain dengan rumus delta L per delta 0 dengan delta L pertambahan panjang atau perpanjangan dan juga L0 merupakan panjang awal. Teman-teman boleh mengikuti ya, karena setiap kolom ini saya akan tunjukkan rumusnya. Nah, ini merupakan nilai dari 0,2% offset strain. Untuk 0,2% offset stress akan kita hitung setelah kita mendapatkan nilai dari modulus Young. Kemudian kolom strain dan stress ini saya blok untuk saya plotkan menjadi kurva pada software Origin. Kemudian kita paste di sini untuk nilai dari strain dan stressnya. Kita blok dan juga kita pilih line untuk memperoleh kurva. Agar menyentuh 0, teman-teman bisa klik kiri 2 kali, kemudian vertikal dan horizontal ini from-nya diganti menjadi angka 0. Untuk memperoleh nilai dari modulus Young, kita mengambil bagian yang linear terlebih dahulu. Pengambilan garis linear ini cukup relatif, maka setiap orang akan memperoleh nilai yang berbeda. Untuk mempermudah membaca data, kita klik data reader, kemudian annotation. Kemudian kita beri titik. Kita dapat melihat itu data nomor 139 sampai 89. Kemudian kita cari data tersebut pada sheet. Kemudian kita blok data dari 89 sampai dengan 139. Lalu kita plotkan menjadi line and symbol. Untuk memperoleh nilai modulus Young, kita klik analisis, fitting, linear fit, kemudian open dialog. Nanti dihasilkan nilai slope, intercept, dan juga nilai dari regresinya. Nah, ini nilai regresi, slope, dan juga intercept. Regresinya sebesar 0,998. Cukup bagus ya. Nilai modulus Young itu terletak pada nilai slope. Itu yang akan kita gunakan untuk mencari 0,2% offset stress. Nah, kemudian setelah itu saya akan mencari nilai dari titik maksimum dengan cara analisis fitting linear fit. Kemudian nanti muncul ya. Oke.
Nah, ini ada regresi, slope, dan juga intercept-nya. Nah, kemudian di sini ada garis dari titik maksimumnya. Untuk mempermudah, kita klik data reader, kemudian annotation. Setelah itu diperoleh nilai maksimum dari data pada sumbu X dan juga sumbu Y, terletak pada data nomor 441. Kemudian setelah mencari titik maksimum, kita akan mencari nilai dari 0,2% offset stress dengan cara mengalihkan strain dengan slope. Setelah itu kita blok data dari 0,2% offset stress dan juga strain. Kita masukkan pada sheet, kemudian kita akan membuat kurva gabungan, semacam kurva gabungan untuk melihat korelasinya. Nah, ini terlihat ya, ada irisan. Agar menyentuh sumbu X, kita nolkan dulu dengan cara klik kiri 2 kali ya, vertikal dan juga horizontalnya. Setelah itu kita klik data reader, annotation, dan kita beri titik agar mempermudah kita untuk membaca data, agar kita bisa melihat irisannya. Nah, diperoleh ini irisannya pada data nomor 146. Kemudian setelah itu kita membuka Excel untuk mengisi data-data yang akan dicari ini. Kita pertama hapus dulu karena ini merupakan data-data yang saya telah isi sebelumnya. Nah, sebenarnya titik putus ini bisa langsung kita tentukan dengan melihat data paling akhir dari nilai stres dan strain. Karena titik putus ini di mana suatu material ini mengalami kegagalan total atau patah. Titik maksimum juga bisa langsung kita tentukan dengan melihat data paling besar pada kolom stres dan strainnya. Atau kita bisa melihat dari software origin karena sebelumnya saya sudah menentukan nilai dari titik maksimumnya yaitu pada data nomor 441. Nah, ini kita coba scroll ke bawah apa benar nilai di atas yang sudah saya isi merupakan nilai paling maksimum. Nah, ini ya saya kasih warna, ternyata benar ya. Data yang saya tulis ini merupakan data maksimumnya. Setelah itu kita mencari batas elastis yang merupakan tegangan maksimum di mana material masih dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dilepaskan. Data ini bisa kita lihat dari data paling bawah pada kurva yang linear. Tadi 139 kita tambah 1 menjadi data nomor 140. Itu kita menentukan batas proporsional di mana batas hubungan antara stres dan strain yang masih linear. Yang mengikuti hukum Hooke, setelah melewati batas ini hubungan stres-strain tidak lagi linear meskipun material masih dalam fase elastis. Setelah itu kita menentukan titik luluh di mana material mulai mengalami deformasi yang sudah kita tentukan tadi lewat software origin. Dan terakhir nilai modulus Young yaitu ukuran kekuatan material yang dihitung dari kemiringan yang tadi sudah kita plotkan ya, yang bentuknya merupakan kurva linear. Nah, ini slope-nya 1,674,55. Akhirnya data yang kita cari ini setelah terisi semua. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya berikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.